Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hadawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima dari UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar. Video ini akan memuat proses coaching ataupun supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya. Adapun tahapan yang akan saya lalui, yang pertama itu tahapan pra-observasi atau percakapan pra-supervisi, yang kemudian proses observasi ataupun supervisi, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Miss Fikria, apa kabar Miss? Alhamdulillah baik Miss. Oke Miss, apa nih Miss yang mau dibincangkan? Soalnya Miss kemarin kirim pesan kan? Iya, kira-kira apa yang mau dibincangkan hari ini Miss Fikria? Ini terkait saya ingin minta tolong terkait bantuan Miss untuk mensupervisi di kelas saya tentang pembelajaran diferensiasi. Oh, jadi rencananya Miss Fikria mau mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi ya? Oke, dan saya juga merasa sangat terhormat juga, merasa bangga juga bisa diminta tolong oleh Miss Fikria untuk melakukan supervisi ya. Oke, baik. Jadi perlu kita buat kesepakatan di awal dulu ya Miss Fikria. Jadi untuk supervisi ini tujuannya itu kita fokus bagaimana proses pengembangan, pertumbuhan, sama pengawasannya Miss Fikria dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mungkin hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi atau pra-observasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apa aspek yang ingin Miss Fikria capai sebelum kita melakukan supervisi nanti. Oke, jadi Miss Fikria kalau boleh tahu nih Miss Fikria mengajar di kelas berapa? Mengajar di kelas 78. Kelas 78 ya Miss Fikria. Kurikulumnya sama ya, sama kurikulum Merdeka, bahasa Inggris ya Miss Fikria. Oke, baik. Kalau boleh tahu Miss Fikria nanti pada saat pengaplikasian pembelajaran diferensiasi, tujuan pembelajaran Miss Fikria itu apa ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran ini saya mempunyai dua tujuan pembelajaran. Pertama itu mencari informasi terperinci terkait teks deskripsinya. Oke, yang kedua ini saya mengharapkan siswa mampu membuat teks deskripsi sendiri. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajarannya Miss Fikria. Yang pertama, siswa tak mampu mengidentifikasi informasi terperinci dari teks deskripsi. Yang kedua, membuat teks deskripsi. Seperti itu dia. Oke, selanjutnya Miss Fikria nih dalam proses pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, berarti Miss Fikria akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Jadi kira-kira aspek apa yang Miss Fikria ingin kembangkan dalam proses pembelajaran ini? Oke, yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran diferensiasi ini konten dan produknya. Khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi konten sama produk berarti fokus tak bagaimana mengaplikasikannya di dalam kelas. Terus ngomong-ngomong Miss Fikria, apa sih rencana yang Miss Fikria sudah rencanakan ini untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi konten mungkin terlebih dahulu? Ya, rencananya untuk pembelajaran diferensiasi konten saya menyiapkan 3 media. Oh, 3 media. Siswa bisa memilih dari ketiga media ini. Oke, yang pertama itu saya sudah menyiapkan video. Yang kedua saya sudah menyiapkan teks bacaannya. Dan yang ketiga gambar atau saya bisa mendeskripsikan secara langsung. Oh, berarti Miss Fikria sudah menyiapkan 3 media yang nanti dipilih anak-anak ya nantinya. Oke, 3 untuk dipilih anak-anak untuk fokus ke kontennya dia. Jadi ini medianya ini kapan dibagikan, pada proses pembelajaran bagian mana? Oke, pada proses pembelajaran bagian inti pembelajaran. Oke, oh di inti pembelajaran ya Miss Fikria. Kemudian Miss Fikria kalau boleh tahu kan tadi sudah konten nih, bagaimana dengan produknya nanti? Kan katanya Miss Fikria mau lakukan pembelajaran berdiferensiasi juga di produknya. Rencana apa nih yang Miss Fikria sudah buat? Untuk yang bagian produknya ini ya, saya juga sudah menyiapkan 3 metode atau cara siswa menyajikan hasil pembelajaran mereka. Yang pertama itu siswa bisa membuat video, atau yang kedua itu siswa bisa merekam pembelajaran mereka ya. Yang ketiga itu menulis langsung. Merekam itu merekam suara? Ya, merekam suara mereka. Berarti si miliknya Miss Fikria boleh menyajikan produknya dalam bentuk video
rekaman suara sama boleh nulis secara langsung ya, Miss Fikria. Oke, kalau boleh tahu Miss Fikria, kapan kita akan bisa lakukan supervisi di kelas tak? Atau jadwal pembelajaran tak mungkin? Oke, kebetulan jadwal pembelajaran saya besok. Oh, besok ya, berarti tanggal berapa ya besok? Tanggal 18 besok. Oke, besok 18 November ya, berarti besok ya supervisinya. Jam berapa kalau boleh tahu Miss Fikria? Dari jam 8.10 sampai 9.30. Oke, 8.10 sampai 9.30 ya Miss Fikria. Oke, kalau ngomong-ngomong dengan percakapan pasca observasinya kapan yang kita bisa lakukan? Mungkin bisa setelah selesai supervisi dari Miss. Oke, oh setelah supervisi kosong sih kan? Iya. Ya, kosong mungkin jam istirahat ya mungkin Miss Fikria. Oke, jadi nanti selama proses supervisi itu saya akan mencatat semua proses kegiatan yang Miss Fikria lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti hasilnya kita akan bicarakan atau perbincangkannya lagi di percakapan pasca observasi ini. Iya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga dilancarkan tuh kegiatan tak besok ya Miss Fikria. Oke, Miss, terima kasih untuk sebelumnya, Miss. Iya, sama-sama Miss Fikria. Dulu. Attention please. Stand up please. Say greeting to our teacher. Sit down please. Before to study, let's pray together. Okay, how are you today? Good. Kayaknya kalian sedikit sekalian hadir. Yang lainnya teman-teman yang mana? Hujan. Karena hujan. Oke, karena hujan berarti full alpha. Ya, untuk kalian. Masih ingat dengan English in dari wajahnya kalian? Tahu. Oke, berdiri kalian dulu. Lihat baju fokus. Oke, listen to. Oke, satu kali lagi. Touch your mouth. Oke, sudah fokus. Dulu. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Aku tadi jadi nanti fokus. Oke, bukan pembuatannya, masih bahan-bahan pembuatannya. Oke, untuk sekarang, di mana kalian sering membuat kue? Di rumah.
Tangan dulu. Siapa yang suka mau lihat video? Oke, tangan siapa yang lihat video? Oke. Oke, yang membaca siapa? Yang membaca, angkat tangan kalau membaca boleh. Baca, oke. Mau dideskripsikan langsung? Oke, dideskripsikan langsung ada juga. Oke, kita sama-sama lihat teks dan videonya ya. Oke, yang membaca tadi yang mana? Oke, ini kelompok membaca ya. Kita dua lagi. Oke, gimana kalau satu orang yang menonton video? Kalau di depan oke, nonton kita juga. Tidak. Ini seksinya ada ini akan oke. Atau jendela. Oke. Ini barang-barang yang ada di kamar Jessica. Ini apa? This is outdoor. Oke. Ini siapa masuk? This is This is a bed. This is a bed. Bed small Jessica. Kedua. Di sini Miss punya beberapa gambar. Kalian ingin pilih mana? Kelompoknya ini saja ya. Oke, saya mulai dari kelompok satu saja dulu ya. Oke, kelompok satu yang mana di sini gambarnya? Ini sama semua ya, sama semua. Ini. Boleh dibuka. Oke, yang mana? Pilih cepat. Oke, kita search dulu. Dan saya mau ke kelompok lain dulu. Oke, silakan dicari. Kembalikan teman-teman. Oke, ini yang mana dipilih? Pilih salah satu dulu. Pilih salah satunya. Oke, pilih salah satunya. This is the room. It's very clean. There is a child. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Bagam. Perkenalkan, nama saya Fatul Sultan. Dan kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. This is bedroom. It is very neat. There is a lamp. There is a bed. There is a cupboard. There is a pen. There is a window. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan berikan tepuk tangan kalian untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dari hasil pergerakan kami. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Perkenalkan nama kami. This is bedroom. It's very clean. There is a bathroom. There is a toilet. There is a window. There is a kitchen. There is a shower. Oke, selesai. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 dan teman-teman.
Fikria. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabar Miss Fikria? Oke, baik. Jadi percakapan kita kali ini merupakan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi setelah saya tadi berkunjung di kelasnya Miss Fikria. Jadi ada pun tujuan dari percakapan kita ini, kita sama-sama merefleksi dari apa yang tadi Miss Fikria sudah jalankan di dalam kelas. Oke, untuk pertama-tama nih, saya mau bertanya nih perasaannya Miss Fikria, bagaimana perasaannya Miss Fikria setelah proses pembelajaran tadi? Ya, perasaannya tentu saja senang, terlebih lagi excited. Ternyata saya mampu melaksanakan proses pembelajaran ini, proses pembelajaran di Fakultas ini. Oke, berarti perasaannya Miss Fikria senang dan antusias nih. Kemudian Miss Fikria, saya juga mau tanya lagi ini, selama proses pembelajaran tadi, menurutnya Miss Fikria, apakah Miss Fikria sudah puaskah dalam pada saat pengaplikasiannya, atau mungkin masih adakah sesuatu hal yang mengganjal atau masih kurang dalam proses pembelajaran Miss Fikria tadi? Oke, ditanya tentang kepuasannya selama saya proses pembelajarannya, tentu saja belum. Oke, dikarenakan ini merupakan pertama kalinya saya menerapkan proses pembelajaran berbasis ini. Tentunya kekurangannya pertama, yang menurut saya itu anak-anak mereka kayak kurang fokus kepada saya. Mereka lebih fokus kepada misalnya contoh kecil ini, dia membuat tukaran kelompok. Nah, di situ pasti ribut, kayak ributnya ini. Karena biasanya kebanyakan saya dapatkan anak-anak ini tadi biasa pilih-pilih teman. Misalnya saya tidak mau sama ini. Oke, yang kedua yaitu menurut saya mereka pilihannya dalam tadi ada 3 media. Nah, pertama video ini video teks bacaan dan deskripsi. Pertama anak-anak ini pertama kali pilih video, tapi ikut temannya, temannya mau teks bacaan, tapi temannya yang satu ikut lagi karena di teks video ini sedikit sekali mau ikut, jadi pilihannya mereka berubah lagi. Nah, itulah kekurangan, menurut saya itu kekurangannya. Kalau dari segi pembelajaran diferensiasi tadi, berarti kekurangannya pada saat pembagian ini ya, medianya, ada tadi anak-anak berubah pikiran. Awalnya tadi video, karena sedikit yang pilih video, pindah ke bacaan. Dan terus tadi juga kita bilang pada saat proses pembagian kelompok masih banyak muridnya kurang fokus. Masih ada lagi diferensiasi lagi itu? Oke, yang untuk kelas hari ini ada juga terdapat murid berkebutuhan khusus. Oke, itu juga kendalanya karena pastinya dia tidak mengikuti proses dari pertama, dia tidak fokus ikuti prosesnya. Meskipun tidak mengganggu, tetapi kan dia tidak paham materi yang saya ajarkan. Itu lebih. Oke, berarti ada siswa ANBK di kelas tadi dan kurang fokus selama proses pembelajaran, jadi kayak agak mengganggu proses menurut tadi proses pembelajaran. Kalau menurut yang Fikria kira-kira dari beberapa permasalahan tadi, mungkin dari permasalahan yang pertama dulu yang kurang fokusnya siswa, kira-kira ada tidak langkah-langkah yang bisa Miss Fikria lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Mungkin langkah-langkah kecil seperti apa? Oke, rencananya ini pertama saya mau cari referensi dulu ini, referensi bagaimana, kan ini pertama kalinya saya menerapkan. Nah, saya mau cari referensi bagaimana caranya anak-anak bisa fokus kepada saya. Rencana kedua saya ini yang menurut saya mudah-mudahan bisa, saya mau berikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Semisal anak-anak di awal pembelajaran saya sudah memberikan instruksi. Jika saya menyebutkan ini, kau bisa menyebutkan ini. Maksudnya anak-anak lah bisa fokus kembali kepada fokusnya itu sendiri. Oke. Jadi rencananya Miss Fikria mau memberikan ice breaking di pertengahan pembelajaran nih supaya anak-anak kembali fokus
yang awalnya nggak fokus terus nggak fokus. Kalau dari segi yang tadi yang pembelajaran berdiferensiasi kan tadi Miss Fikri yang bilang ceritanya kan ada anak yang suka berubah-ubah pikiran, yang awalnya mau video terus tiba-tiba berubah lagi karena kurang minat kurang temannya yang itu. Kira-kira ada tidak? Assalamualaikum. Kira-kira ada tidak solusinya Miss Fikri untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya dari pertama pemilihan media, saya untuk rencananya kita sudah tetapkan anak-anak jangan nggak usah nggak usah kayak ikut-ikut sama temannya, apa yang diceritakan itu yang dipilih, begitu saja. Kita mau menekankan sama siswa betul-betul kalau misalnya apa yang kita pilih, berarti itu yang pilihan kita sampai di akhir dia. Terus kalau dari masalah yang siswa kan yang AMBK tadi, kira-kira ada rencana tak tidak untuk mengatasi permasalahan yang AMBK tadi? Kalau untuk anak yang AMBK ini rencananya saya memberikan perhatian lebih atau fokus lebih ke mereka, ke dia. Oke, misalnya temannya menjabarkan tentang materi yang lebih sulit lagi dari dia. Saya tingkat soalnya itu lebih mudah. Kita mau buat diferensiasi dari kesiapannya anak-anak ini, mau buat soal yang lebih mudah untuk si anak yang berkebutuhan khusus ini dibandingkan dengan soal-soal dari teman yang lain ya. Oke, jadi kira-kira kapan nih Miss Fikri akan melakukan perubahan tersebut? Rencananya bisa saya terapkan ini pada proses atau pertemuan selanjutnya. Rencananya biar lebih cepat lagi bisa saya terapkan. Oke, jadi langkah awal yang pertama Miss Fikri melakukan ini untuk perubahannya apa pertama yang kan kita mau mulai kan di pertemuan depannya, apa hal yang pertama yang Miss Fikri akan lakukan? Pertama itu introspeksi diri dulu. Kan bisa jadi kurang fokusan anak-anak ini bersumber dari cara saya menjelaskan. Nah, cara saya untuk introspeksi diri itu belajar dari media-media yang lain, maksudnya mencari informasi terkait bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Supaya lebih baik lagi. Mungkin anak-anak kurang fokus karena saya menjelaskan tidak terlalu terperinci atau bagaimana itu. Oke, jadi kita mau mulai dari introspeksi diri dulu dari awal, kemudian kita mulai merancang proses yang tadi rencana perubahan STAR. Jadi kita akan mulai dari pekan depan nih. Kalau untuk dari segi tingkat keberhasilannya, menurutnya Miss Fikri itu kapan sih apa sih yang menjadi indikator keberhasilannya Miss Fikri dalam pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi ini? Kapan bisa dikatakan ini berhasil? Menurut saya ketika anak-anak itu sudah bisa mendengarkan saya, fokus kepada saya, tidak terganggu sama atau tidak terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Misalnya kayak tadi dia sudah medianya satu, pindah lagi ke media yang lain, kan itu untuk kesadaran diri mereka, apa yang mereka pilih itu lagi sampai akhir. Oke, berarti ketika siswa tak mampu apa yang dia itu yang menjadi fokusnya, itu yang dia pakai ya, menjawab, dia bertanggung jawabkan. Kemudian ada tidak yang Miss Fikri orang lain yang Miss Fikri melibatkan dalam proses pengembangan dirinya Miss Fikri? Tentu saja saya masih butuh bantuan seseorang untuk melihat perkembangan saya selanjutnya. Bisa jadi Miss Hajra saya panggil kembali untuk mengevaluasi atau mengintrospeksi cara mengajar saya selama pekan kemarin dan pekan selanjutnya, apa perkembangan yang telah saya temui. Insya Allah saya bisa mendampingi Miss Fikri untuk melakukan proses pendampingan selama proses perkembangan pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas.
Baik, mungkin ini di ujung percakapan kita, tapi sebelumnya saya mau bertanya ke Miss Fikria, bagaimana perasaannya Miss Fikria setelah proses coaching? Sebenarnya ini kan ada proses coaching ini. Kira-kira bagaimana perasaan Miss Fikria setelah proses? Perasaan saya setelah proses ini sangat terbantu pastinya. Dikarenakan saya bisa mendapatkan saran atau masukan selanjutnya tentang apa yang dikurangi dari cara mengajar saya atau apa yang harus diperbaiki dari metode pembelajaran saya selama pengaplikasiannya. Oke, baik. Berarti Miss Fikria bakal tambah jadi. Iya. Berarti ini akhir percakapannya. Saya juga tidak sabar untuk ikut lagi mendampingi Miss Fikria dalam proses pengaplikasian pembelajaran multiproses di kelas. Terima kasih untuk bantuannya.